Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Maisela Lidiani dari kelas IPT 2B. Di sini saya akan menjelaskan presentasi mengenai awal terbentuknya komunitas dan entitas politik Muslim di kawasan Melayu. Pertama, awal terbentuknya komunitas Islam di kawasan Melayu. Komunitas ia sebenarnya mirip dengan bangsa atau kumpulan etnik-etnik serumpun yang menganut agama yang sama dan menggunakan bahasa yang sama. Etnik-etnik serumpun lain pada umumnya menempati suatu daerah tertentu, tetapi orang Melayu tidak. Mereka tinggal di beberapa wilayah yang terpisah, bahkan di antaranya saling berjauhan. Namun dimanapun berada, bahasa dan agama mereka sama, Melayu dan Islam. Komunitas ini sebenarnya sudah ada sejak manusia itu hidup secara berkelompok, yang memiliki kesamaan dalam beberapa hal seperti tempat tinggal, kepercayaan, dan lain sebagainya. Sedangkan terbentuknya komunitas Islam di Kepulauan Melayu berawal dari datangnya para pedagang-pedagang Arab ke Kepulauan Melayu untuk menyebarkan agama Islam kepada masyarakat Melayu. Hal inilah yang menjadi awal terbentuknya komunitas Islam di Kepulauan Melayu, yaitu dari para pedagang Arab. Adapun cara-cara penyebaran yang dilakukan, yaitu ada perdagangan, perkawinan, politik, kesenian, pendidikan, dan terakhir dakwah. Sebagai penyebaran agama Islam, beberapa antaranya tergolong dalam Wali Songo. Penyebaran agama Islam juga ditunjukkan ke pulau-pulau lain, seperti Maluku, Lombok, Kalimantan, dan Sulawesi. Penyebaran tersebut dipelopori oleh para ulama, termasuk Wali Songo, dan mendapatkan dukungan dari para penguasa. Kedua, awal munculnya entitas politik Islam di kawasan Melayu. Entitas ini sebenarnya sudah ada sejak dulu, bersamaan dengan masuknya Islam ke Nusantara. Islam datang di kawasan Melayu diperkirakan pada sekitar abad ke-7, kemudian mengalami perkembangan secara intensif dan mengislami masyarakat secara optimal yang diperkirakan terjadi pada abad ke-13. Ketika Islam masih dianut para pedagang Timur Tengah yang berlayar ke Indonesia, bersama dengan pedagang-pedagang ini juga datang para dai dan para sufi, sehingga memungkinkan terbentuknya perkampungan Muslim. Pada abad ke-13, Islam mempunyai kekuatan politik dengan berdirinya kerajaan Samudra Pasai. Para dai dan sufi inilah yang mempunyai ideologi untuk membentuk suatu kerajaan sebagai bentuk kekuatan dalam politik untuk menyampaikan dakwah Islam. Hal inilah yang menjadi salah satu contoh awal terbentuknya entitas Islam di Melayu. Pengaruh kekuasaan raja sangat berperan besar dalam proses Islamisasi. Ketika seorang raja memeluk agama Islam, maka rakyat juga akan mengikuti jejak rajanya. Rakyat memiliki kepatuhan yang sangat tinggi dan raja sebagai panutan, bahkan menjadi tauladan bagi rakyatnya. Misalnya di Sulawesi Selatan dan Maluku, kebanyakan rakyatnya masuk Islam setelah raja memeluk agama Islam terlebih dahulu. Pengaruh politik raja sangat membantu tersebarnya Islam di daerah-daerah. Lalu, hampir bisa dipastikan ketika entitas politik Islam terbentuk pada akhir abad ke-13 dengan tegaknya kerajaan Samudra Pasai, maka pemakaian kosakata politik Islam pun semakin meluas pula. Seperti yang telah dikemukakan, terbentuknya
institusi-institusi politik di Nusantara selalu diawali oleh masuk Islamnya raja-raja lokal, lalu diikuti para elit dan rakyat. Maka begitulah kerajaan pun segera berubah menjadi kesultanan. Sedangkan raja mendapat julukan sultan atau malik, di samping sebutan raja itu sendiri. Perubahan ini menurut Azhara boleh dibilang lancar-lancar saja, seperti tampak pada kasus penguasa Pasai, Merasilu yang kemudian menjadi Sultan Malik Al-Salih. Baiklah, sampai di sini saja penjelasan materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.